Assalamualaikum Ustadz. Nih, ini kan akhwat ya. Ini suaranya saya mirip-miripkan. Saya seorang mahasiswi yang baru saja melewati proses ta'aruf. Namun tiba-tiba, sinetron ya. Namun tiba-tiba si ikhwan menyatakan tidak dapat melanjutkan dengan alasan tidak sekufu. Sudah saya tanyakan perihal tidak sekufu, namun beliau tidak mau menjelaskan. Tentu hal tersebut membuat saya sangat terluka. Wah, Hansaplas Mbak ya. Terutama keluarga saya yang berada di luar Jawa. Oh, sakit tenan. Pertanyaan saya, termasuk ikhwan macam apa itu Ustadz? Waduh. Karena di hati saya timbul rasa benci dan dendam. Itu ikhwan namanya ikhwan similikiti. Pertama, perbuatan laki-laki membatalkan ta'aruf. Kan ini baru ta'aruf ya, belum sampai khidbah. Baru ta'aruf tapi kok keluarga-keluarga udah banyak yang tahu ya. Tapi penjelasan dia kan sudah selesai ta'aruf, berarti kan sudah mau memasuki jenjang ke khidbah, sehingga keluarga tahu wajar. Mungkin sudah silaturahmi dan sebagainya. Komentar saya dengan laki-laki similikiti tadi, bahwa pertama dia telah berbuat zalim karena dia membatalkan dengan alasan tak sekufu tapi tidak memberi penjelasan, maka itu perbuatan zalim. Kalau tak sekufu ya harus bilang gak sekufunya karena apa, supaya bisa menjadi pembelajaran si akhwat tak terulang pada ta'aruf lagi yang kedua. Kan kasihan akhwat ini kalau nanti ta'aruf batalnya gitu lagi, si ikhwan bilang gak sekufu lagi, ditanya rahasia gitu kan menyakitkan sekali. Gitu lagi ta'aruf gak sekufu lagi, gak sekufu lagi. Ini akhwat lama-lama nanti dia apatis dengan laki-laki. Lama-lama dia katakan laki-laki itu semuanya sama. Padahal saya yang ngomong kan beda. Ini saya anggap semua laki-laki itu sama. Lama-lama si akhwat ini akhirnya yang dicari siapa? Akhwat. Karena nyari ikhwan sudah terluka. Bisa jadi dia nanti begitu. Maka yang pertama harus dipahami dulu, laki-laki kalau batal ta'aruf sampaikan biar jadi muhasabah, biar dia tak mengulang kesalahannya, atau kalau ada yang tidak cocokannya itu sudah jadi pelajaran. Besok kalau ta'aruf lagi ini sudah dibahas sejak awal. Misalnya nggak sekufunya karena bab masalah tadi itu, satunya 01, satunya 02. Ini nggak sekufu gara-gara ini. Maka sampaikan sehingga besok kalau ta'aruf masuk ke biodata itu sudah masuk tambahan baru, catatan, betul kayak yang saya di awal kan disampaikan tadi. Maka di ta'aruf yang kedua dia tulis di situ mencari ikhwan yang soleh, kemudian yang pendukung 02. Nah itu ditulis di situ. Ya karena laki-laki semilikiti pasti 01, itu pasti. Ini saya tegas ini, dalam hal ini saya tegas. Nah, ya maka dia pilihnya 02, cari ikhwan yang 02. Kenapa? Karena dia sadar laki-laki 02 ini berarti laki-laki yang taat kepada Allah melalui ketaatannya kepada ijtima ulama. Jelas ya? Jangan lupa 17 April nanti. Nah kemudian cuman saya ya jadi pertanyaan ya, masalah ini out of the topic dulu. 17 April itu kita bisa ke TPS, kita bisa ngawasi bareng-bareng, kita bisa ngerekam mengenai pemenangan pemilihan presiden. Anggaplah 02 menang. Tapi pertanyaannya siapa yang ngawasi jumlah suara yang ke caleg-calegnya itu? Ini yang ngawasin siapa? Kan nggak ditampakkan ya, nggak dihitung ya. Kalau caleg-calegnya nggak dihitung. Terus ini siapa yang ngawasin? Jadi saksi siapa? Kalau nggak, harusnya dari partai-partai kalau ini ya. Karena kalau enggak, percuma juga. Ketika presidennya 02, tapi calegnya ternyata dimanipulasi oleh mereka dari pihak mereka semua. Sudah, nggak ada taringnya juga kita. Nah itulah perlu dari partai-partai perlu menjadi saksi di situ. Udah cukup ini ngomongin itunya ya. Nah, ngomongin yang ini tadi deh. Jadi laki-laki hendaklah memberitahu. Yang kedua, si akhwat tadi, saya nggak tahu namanya Mbak siapa. Ini emotikonnya sedih sekali di sini ya, kayak nangis mencucu begini. Ada gambarnya di situ soalnya sama dia. Janganlah. Kata dia gini, karena di hati saya timbul rasa benci dan dendam. Buat apa benci dan dendam? Mbak tuh bersyukur, kenapa? Oleh Allah ditampakkan watak aslinya sebelum nikah loh. Coba kalau watak asli ketahuan aib-aibnya setelah nikah, itu kan PR buat kita. Untung sebelum nikah udah ketahuan wataknya. Kenapa? Ini laki-laki tidak komunikatif, ya kan?
Karena dia membatalkan sepihak tanpa memberi alasan, berarti laki-laki ini tidak komunikatif. Untuk jadi suami nggak bagus. Kenapa? Nanti dia akan membuat keputusan otoriter. Dia laki-laki ini nanti akan ngatur-ngatur segala macam, dia nggak musyawarah sama istri, dan dia tidak terbuka. Ada apa-apa nggak terbuka. Ini nih calon-calon ini bakat-bakat yang poligami nggak izin istri pertama yang begini nih. Iya, ini berbakat dia nih, nikah lagi tanpa izin istri pertama. Untung mbak ini gagal, bersyukur sebelum dipoligami, sebelum dinikahi. Ini beruntung. Alhamdulillah. Berpikir positiflah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kau jauhkan aku dari orang yang buruk ini ya Allah, orang yang buruk adabnya, buruk akhlaknya ya Allah. Terima kasih ya Allah, saya siap untuk menjemput yang baru lagi. Gitu. Insya Allah. Masya Allah. Terus Itu mbak ya, bersyukur mbak. Di teras dakwah insya Allah masih banyak jomblo-jomblo yang lebih soleh. Ini ada Mas Ken yang pegang kamera ini ya. Ada Mas Afif yang jualan di official merchandise itu gitu. Mas Pica yang di warung TD itu jomblo juga. Mas boleh request nggak saya? Ini air putih hangatnya bisa minta lagi. Kang, nah, silakan. Masih bengok-bengok. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya kebetulan baru dekat sama seorang. Sedekat apa? Wah itu nggak tahu juga. Ini kebetulan foto nanan nih, mosok raniat. Kebetulan orangnya satu visi misi dengan pikiran saya, kan tetapi terhalang oleh jauhnya jarak, sehingga agak kesulitan untuk melamar. Iki masih sih mungkin Mbak E. Lagi Mbak E Palembang Rasido, iki masih tekon. Pertama, apa yang harus saya lakukan? Kedua, apakah perlu melakukan sholat istikharah untuk jalan terbaiknya? Padahal saya sudah akrab dengan orang tersebut cukup lama. Ngawur ini mas. Ya kalau jarak diselesaikan dalam arti ya segera dikomunikasikan. Kalau ngerasa sudah cocok muanya itu udah cocok, maka segera diselesaikan. Dibuatlah diskusi bab masalah domisili. Apakah kita domisili di sini atau di mana? Bilang sama calon laki-lakinya, Mas tuh tinggalnya nanti rencananya mau di mana? Di sini apa di sana? Jangan lupa, Mas tuh kan KTP-nya sini. Nah, nanti jangan lupa nyoblosnya di sini. Datanglah ke sini sekaligus kita ngobrol-ngobrol. Ini enaknya bagaimana? Apakah nanti kita akan tinggal di sini atau di mana? Kalau ternyata si ikhwannya itu ternyata tinggalnya di daerah lain, dia kekeh tinggal di sana, ya udah mbaknya ini, akhwatnya ini tinggal dia siap enggak ngikut dia di sana. Kalau siap, ya udah bersiap-siaplah dengan itu. Tapi kalau enggak siap, ya udah akhiri saja hubungan ini. Gitu ya. Jadi tegas-tegas aja. Lu, gue, N. Nah, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikut. Oh iya api. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz ketika ada yang sedang melaksanakan proses ta'aruf, tiba-tiba ada seorang ikhwan yang datang untuk mengajaknya ta'aruf juga. Nah si akhwat ini padahal lagi ta'aruf sama saya. Si akhwat pun menjawab sama ikhwan itu tadi bahwa dia sedang menjalani proses ta'aruf. Tapi si ikhwan sedikit memaksa dan bertanya apakah dia serius dan sudah memberi kepastian. Kemudian si ikhwan itu juga menawarkan kembali bahwa dia sudah siap untuk menikah. Itu. Yang kedua, sekalian saja. Satu. Wong ini ada akhwat sedang ta'aruf sama ikhwan. Kok ini ikhwannya tahu-tahu datang ngajak-ngajak ta'aruf. Udah dikasih tahu dia sedang ta'aruf, kok ngeyel. Wis toh karo aku wae toh. Aku ki wis siap nikah lo. Udahlah. Belum tentu lo dapat yang kayak aku, misalnya gitu ya. Dapat dia kan belum tentu. Pulangnya sama aku lah. Ayolah aku udah siap segala macam. Iki jenenge cah koplak iki jenenge. Orang lagi proses di pasa-pasa, sabotase. Hati-hati loh yang suka nikung-nikung ini. Iya suatu saat dia ditikung juga dia. Enggak boleh kayak gitu main sabotase nyalip-nyalip begini. Biar selesaikan dulu dia. Kalau gini, ukhti, maaf ya ukhti, saya mau ngajak ta'aruf ternyata anti sudah ta'aruf. Ya sudah. Nanti selesaikan ya. Nanti kalau ternyata enggak cocok karena suatu hal, insya Allah saya siap ta'aruf dengan anti jika anti berminat. Tapi kalau anti nggak berminat dengan saya ya sudah kabari, maka saya segera ke yang lain. Laki-laki itu jangan ketok murah gitu loh mas. Kan ikhwani kesannya murahan, nguyak-nguyak. Wong lanang ki rasa nguyak-nguyak, tarik ulur gitu loh. Mau sama saya siap ta'aruf. Kalau anti nggak siap ya sudah nggak apa-apa. Laki-laki itu kalau kelihatan mahal, susah ditaklukkan, itu perempuan malah termehek-mehek, bener.
perempuan akhwat itu malah termehek-mehek. Dia itu berusaha mengejar-ngejar ikhwan yang kayaknya itu kok dingin banget sih, cool banget sih gitu. Tapi jadi soleh semuanya tuh, oh ya Allah, semuanya tuh ada di dia ya Allah, impian saya ada di dia ya Allah. Tapi kok yo adem banget ya Allah, dingin ya Allah, tolong ya Allah. Pas ada dia itu di pengajian aja dia langsung berdoa gitu, ya Allah, nengok saya ya Allah, nengok saya. Itu si akhwatnya gitu, nengok saya ya Allah kok nggak nengok-nengok ya Allah gitu. Itulah dia. Maka jadi ikhwan tuh jangan terlalu murahan, nguyak-nguyak, jangan, nggak usah. Nanti nih perhatikan, akhwat juga sama. Kalau kita tuh kesannya terlalu nguyak-nguyak kita ya, tahu nguyak-nguyak ya, nguyak ngejar-ngejar. Kalau kita terlalu kelihatan ngejar-ngejar, itu kelihatannya pertandingan tuh nggak seimbang. Kesannya dia yang ada di posisi membutuhkan kita. Misalnya si akhwatnya ngejar-ngejar saya, terus ngejar-ngejar saya, itu kan posisinya seolah-olah dia tuh butuh saya banget. Maka kalau sudah nikah, itu kedudukannya nanti jadi beda. Laki-laki merasa jumawa, akhirnya ada apa-apa dia merasa menang. Kenapa? Karena kan lu yang butuh gua. Nah gitu loh. Nah makanya seimbang. Artinya kalau butuh nikah dengan saya, ayo kita taruh. Kalau enggak ya sudah. Jadi lo santai aja gitu, putih aja hatinya. Jangan ada condong kemana-mana dulu. Nah gitu ya. Toy. Yang kedua tadi apa? Nggak jadi. Yang kedua, insya Allah sebentar lagi saya akan nador. Pertanyaannya, hal apa saja yang harus dilakukan saat nador? Ya nador ki ndelok. Ya, melihat hal apa saja dilakukan. Ya ndelok. Ojo nyekel-nyekel dhisik. Ndelok. Bagaimana cara untuk mengambil hati kedua orang tua? Nah, bagaimana cara ngambil hati? Emang malaikat Jibril bisa ngambil hatinya orang? Kalau malaikat Jibril bisa ya, Rasulullah dibelah dadanya, dia ambil hatinya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, nador itu ketika datang, nador itu tidak buka-buka yang aneh-aneh ya, tidak buka yang aneh-aneh. Kalau ngaku katanya nyunah tenan, yang katanya nyunah Rasul tenan, ya jangan ngambil kebiasaannya sahabat yang dalam arti tidak dicontohkan Nabi SAW untuk melihat dalam-dalamnya. Rasul tidak mencontohkan untuk melihat dalam-dalamnya. Ini kalau mau kaku-kakuan lo ya. Kalau mau kaku-kakuan beneran, ya ayo kaku-kakuan. Kalau mau kuat-kuatan sunnah, ayo kuat-kuatan sunnah. Apa itu? Ya kalau nazar itu ya cukup ngelihat wajahnya, cadar dibuka, ngelihat wajahnya, selesai sudah. Sama ngecek kakinya ngambang apa enggak, kan gitu. Iya. Ya itu aja udah cukup. Tapi nggak usah dibuka kaos kakinya, dibuka segala macam. Nggak usah, cukup diceritakan aja. Cukup ceritakan. Mas, kenapa aku kena penyakit misalnya kena penyakit apa itu namanya? Selulit atau apa sih? Yang apa Mbak? Kulit pecah-pecah tuh kalau perempuan tuh. Iya. Kapal. Apa sih saya lupa. Ya selulit itu Zat. Selulit. Iya. Apa Mbak? Stretch mark. Stretch mark itu. Oh, stretch mark itu ya. Mbak. Jadi stretch mark itu. Jadi dia pecah-pecah saking lemu nih. Sorry Mas ya. Saking lemu nih. Ya, tak maafkan Zat, tak maafkan. Gak ada apik seger. Saking lemu stretch mark. Bagaimana? Terus dia kan kayak gimana gitu rasanya itu. Kayak minder. Itu kelemahan saya. Iya laki-lakinya mana? Enggak di bagian mana? Bagian perut saya ada stretch marknya banyak gitu ya. Enggak boleh laki-lakinya endi jal delok. Culek wae. Geragas itu. Culek wae. Oh, culek mata nih. Kalau yang begitu jangan. Cukup Mas cek aja di internet gitu ya. Kira-kira stretch mark itu kayak gitulah gambarannya gitu ya. Setelah dicek, oh ternyata bener. Fotonya foto akhwatnya itu. Lihat banget banget. Masya Allah. Lanjut Tat. Terus maka udah biasa aja, pakai jilbab biasa. Nggak usah lah terus pakai baju-baju yang transparan, yang dasteran segala macam, nggak usah, biasa. Cukup melihat wajah. Kalau ada kekurangan ceritakan saja. Terus yang kedua, bagaimana untuk menundukkan hati mertua? Mertua itu hanya butuh biasanya menantu yang grapiak. Itu strategi pertama untuk menaklukkan dan menundukkan hati mertua. Nggak perlu kalian pakai baca doa yang aneh-aneh. Mau masuk ke rumah mertua, sumum bukmun omiyum fahum layan. Pada akhir ketemu segawon. Sumum. Ini yang Sumatera nggak paham segawon ya apa ya. Segawon yang kalian makan tadi loh, segawon. Sesat. Itu segawon macan ya.
Sekawan itu guguk. Anjing. Jadi nggak usah baca sumum bukmun umyum. Kalau masih dimaklumi itu masih boleh, itu Robbi srohli sodri wayas, itu masih dimaklumi. Tapi nggak perlu membayangkan mau ketemu Fir'aun, nggak usah dibayangkan mau ketemu Fir'aun, nggak usah. Tapi itu masih boleh. Nah, udah baca Al-Fatihah, terus di rumah tuh baca-baca ayat-ayat Allah, ayat kursi segala macam, sudah masuk ke rumahnya orang tua. Pertama yang dilakukan adalah ramah dulu dengan mertua. Ramah. Yang kedua, kita tuh kayak waktu di situ kayak nggak peduli dengan si akhwatnya, misalkan mas-mas ya, atau sebaliknya akhwat juga, ini berlaku sama. Kita kayak nggak butuh sama dia. Ketika bertemu dengan orang tua, calon mertua tadi itu, maka fokuslah sama dia. Jangan fokus sama dia. Jangan fokus sama calon kita, itu nggak usah. Apalagi lirik-lirikan tuh nggak usah. Fokus sama mertua. Kalau perlu hajar terus dengan pertanyaan-pertanyaan sampai dia nggak sempat bertanya macam-macam ke kita. Nah, ya. Kalau dia bertanya kan nanti bahaya ini. Bisa merusak reputasi kita, maka kita yang sibuk bertanya sampai dia nyerah. Nah begitu ya. Nah itu yang saya lakukan dahulu. Itu caranya. Jadi ramah. Kemudian kalau perempuan akhwat harus kelihatan rajin. Karena ketemu orang kolot zaman dulu, datang misalnya disuguh makanan, selesai itu dia nanti yang cepat dia beres-beres, misalkan suguh makanan, dia ke belakang, Bu tak cucinya ya, gini, cuci piring sendiri, nggak apa-apa. Tiba-tiba ya dia ke belakang, ya Allah nggak usah repot-repot, buatan apa-apa Bu, buatan apa-apa. Terus dia tetap aja bawa ke belakang, masukkan mesin cuci laundry. Oh langsung dipecat itu akhwatnya. Ternyata lagi bocah pencitraan nih, gayanya nyuci piring kok cemplungnya mesin cuci. Ya lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, amalan supaya didekatkan dengan jodoh apa saja? Kemudian satu lagi Ustadz, kalau kita memblokir dan membatasi komunikasi dengan mantan, apakah itu perlu? Karena saya masih sering sakit hati bila melihat dia dengan orang lain. Padahal sebelumnya saya meminta dia untuk mengkhidbah, namun dia menolak, malah memilih berhubungan dengan orang lain. Kowe lunga pas sebenarnya. Guyon waton. Di sini ada yang kayak gitu. Susah move on ada. Di wong endi. Kenapa susah move on? Susah amat sih berbaik sangka sama Allah. Saya tanya sekali lagi, apa sih susahnya berbaik sangka sama Allah? Kurang baik apa coba Allah dengan kita? Wong sholat saja yang perintahnya pertama 50 waktu, saking sayangnya Allah di korting tinggal 5 waktu. Kurang sayang apa Allah sama kita? Sejak dalam lahiran, dalam kandungan saja kita udah dijamin rezekinya oleh Allah. Jodoh kan bagian dari rezeki. Kita lahir coba, kurang sayang apa Allah sama kita? Belum punya pekerjaan, belum bisa ngomong, jalan belum bisa, ngapa-ngapa belum bisa. Mung cukup cenger we, oe, amplop dateng. Oe, tetangga denger, datang lagi macem-macem. Allah tuh kurang apa pemurahnya sama kita. Terus si ibunya juga begitu sama. Anaknya udah 2 tahun disape. Ketika lahir kan, tali plasentanya diputus, udah malah rezekinya jadi 2 ASI, ya kan, kanan dan kiri. Umur 2 tahun disape, tutup, kasih brotowali, balsem segala macam di sini. Ditutup lakban juga itu. Anak nggak bisa nyusu, ditutup pintu rezekinya. Sekarang lotek masuk, gitu. Gado-gado masuk, soto, bakso semuanya jadi masuk. Kurang apa pemurahnya Allah sama kita? Kurang baik apa? Maka kalau ada yang terlalu ingat-ingat mantan-mantan, ya Allah, Allah ini kan mau ngasih yang lebih baik dari dia, kok masih ngeliatin yang jelek terus? Gimana ceritanya? Ini dia baru, saya nggak tahu ya, yang nanya ini gagal berapa kali dia? Ya gagal berapa kali? Saya mungkin baru 1 kali. Saya kan udah cerita, pernah saya sendiri pribadi itu gagal 17 kali. Bukan gagal sebenarnya, tapi batal. Beda sama gagal. Batal ta'aruf dengan gagal ta'aruf itu beda. Saya nggak gagal, saya itu berhasil. Berhasil apa? Berhasil membatalkan ta'aruf, kan gitu ya. Berhasil membatalkan ta'aruf untuk menjemput yang lebih baik. Berhasil melewati apa? Berhasil melewati ujian 1 demi 1. Ya, 99 rintangan ke barat mencari kitab suci, kan begitu, ibaratnya kan begitu.
Kan ketemu tuh ada siluman tengkorak, ketemulah inilah, ketemu itulah. Begitulah kita perjalanan mencari jodoh. Ada siluman tengkorak, ada siluman beruang, ada siluman, ketemu kita. Barangkali laki-laki tadi adalah siluman buaya. Bisa jadi. Ngapa kita harus memikirkan buaya itu saja, buaya terus? Allah itu sudah menyiapkan yang terbaik. Mau dikasih yang terbaik kok masih ingat dia terus? Teman-teman kan sudah pernah dulu saya kasih analogi ya. Coba ingat nggak? Kalau kita punya dua tangan, lalu kita megang dua-duanya megang benda. Lalu saya bilang sama Mas Lukman pinjam HP dong. Coba Mas pinjam HP Mas. Tuh, bingung nggak saya megangnya? Pakai apa? Dicokot. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa ngambil itu? Supaya saya bisa ngambil HP-nya? Ya harus saya taruh dulu, baru saya dapat. Kan HP ini lebih mahal daripada gelas, kan begitu. Allah tuh mau ngasih yang lebih baik, tapi tangan kita masih megangin yang lama. Gimana mau dapat yang bagus itu? Saya taruh dulu, dapatlah yang ini, gitu. Tidak apa-apa Ustaz. Kelingan ya. Nanti jatahnya dari seminar Gitu aja. ya. Jadi untuk apa kita itu begitu-begitu? Saya ketika ta'aruf itu 17 kali terus berjuang, akhirnya dapat yang terbaik. Yang Masya Allah saya pikir ya Allah ternyata ini rahasianya gitu. Nah, makanya sabar saja kita menjemput yang terbaik. Kan jagoan keluarnya belakangan. Maka jangan jagoan kok sudah 4,5 tahun kerja. Nah itu bukan jagoan, itu penjahat. Jagoan itu keluarnya belakangan ini. Paham maksud saya? Ya, paham. Cerdas Anda berarti. Amalan apa supaya didekatkan dengan jodoh? Tidak ada amalan yang paling baik untuk mendekatkan jodoh selain bertaubat. Karena dosa maksiatlah yang bikin jodoh kita jauh. Bukankah Adam sama Hawa romantis, dekat, fasilitas ada, tapi oleh Allah dibuat mereka jomblo, terpisah. Qulnah bitu minha jami'ah fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudai. Mereka akhirnya dibuat oleh Allah turun, keduanya terpisah. Ba'duhum li ba'din adu. Jadi musuh antara satu dengan yang lain. Satu di India, satu di Jeddah. Terpisah mereka. Padahal tadinya bareng. Diceraikan oleh Allah. Kenapa? Karena maksiat, karena dosa. Setelah sibuk taubat, Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jodoh datang lagi. Maka fokuslah taubat. Itu saja. Baik. Lagi. Ya itu ya. Nabi Adam sama Hawa aja 500 tahun ketemunya. Kalau cuma baru setahun sabar aja ya. Belum 500 tahun. Belum 500 tahun. Sadis tenan ya. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya, silakan teman-teman tim Surban untuk berkeliling. Silakan teman-teman juga siapkan. Oh, tim tas sekarang nggak pakai surban. Silakan siapkan infaknya yang banyak. Rizkinya sebagiannya punya orang lain. Jadi tolong disedekahkan. Ya Allah. 2 pertanyaan dalam 1 kertas, tulisannya elek kabeh. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang ikhwan datang pada saya. Yang saya tahu sholatnya masih bolong-bolong. Namun di sisi lain beliau baik sekali kepada siapapun, terlebih pada orang tuanya. Saya sudah istikharah dalam mimpi 3 kali mendapati ikhwan tersebut. Kadang saya ragu, kadang saya yakin dengan dia. Ketika saya ragu, saya teringat kata Ustadz Awan. Wah, andalan gitu. Jangan mencari pasangan yang sempurna, karena itu bisa menjadi ladang pahala kita. Yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana baiknya saya menghadapi ini? Ya, saya tak komentari pernyataan dia dulu. Saya tidak pernah melarang mencari yang sempurna, tetapi maksud saya adalah jangan terlalu berharap pasangan kita sempurna. Bukan nggak boleh mencari, kalau mencari sebisa mungkin sesempurna atau mendekati kesempurnaan. Tapi jangan berharap pasangan kita sesempurna sesuai dengan impian kita. Jangan terlalu berharap. Nah, pertanyaannya, oh guyu. Oh ya nanti ya. Ini dia ada seorang ikhwan. Nah, ternyata ikhwannya sholatnya masih bolong-bolong. Terus bagaimana Pak Ustadz? Tadi istikharah hasilnya apa tadi itu? 3 kali ketemu di mimpi ya Ustaz. Oh 3 kali ketemu mimpi itu karena mikirin dia terus ya itu ya. Ini bagaimana Pak Ustadz solusinya? Pertama yang Mbak harus pastikan dulu adalah dia itu sholat bolong-bolongnya karena apa? Perhatikan. Coba saya tanya, Rocky Gerung itu baik nggak? Baik, betul? Rocky Gerung itu baik. Sama siapa-siapa dia baik. Sama siapa-siapa dia ramah.
Kepada siapa-siapa dia berusaha mencerdaskan. Obrolannya akal sehat. Itu Rocky Gerung. Baik dia. Terus sholatnya bagaimana Pak Ustadz? Anggaplah dia masih kafir. Anggaplah dia masih kafir. Allahu alam, berita beredar beliau mu'alaf atau tidak? Anggaplah belum mu'alaf. Karena kita nggak tahu berita validnya. Ada yang tahu? Belum toh? Belum ada berita validnya. Nah, anggaplah dia masih kafir. Pertanyaan saya adalah, apa bisa kita bertahan dengan dia, orang yang baik sama siapa-siapa, tapi secara akidah barangkali dia kuat pada prinsipnya bahwa Tuhan itu nggak ada. Itu pemahaman filsafat dia. Tuhan itu ya nggak ada. Karena dia meyakini itu sebagai akidah. Kalau mbak ini tadi coba tanyakan ke ikhwan, dia sholatnya bolong-bolong itu kenapa? Apakah dia menganggap bahwa bagi saya sholat itu adalah hukumnya ya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika kita jauh. Ketika kita dekat ya sudah, sholat itu belum dibutuhkan. Tapi ketika sholat dibutuhkan itu kalau kita lagi jauh-jauhnya sama Tuhan. Bisa jadi bilang begitu dia. Maka kalau dia punya pemahaman seperti itu, Islam model kejawen begitu, Islam ya yang model kejawen kan ada gitu ya, aliran kepercayaan itu yang tidak sholat, maka nggak boleh mbak nikah dengan dia. Laki-laki yang tidak sholat, status hukumnya ada dua. Satu, kalau dia menolak syariat kafir, maka kita haram nikah sama dia. Walau KTP-nya Islam, tapi di Allah, di sisi Allah statusnya dia kafir. Kenapa? Karena dia menolak syariat sholat. Karena kata dia sholat tidak wajib. Hukum yang kedua, maka dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Dia tidak sholat dengan alasan masih malas, masih belum ngerentek, girohnya belum muncul, semangatnya belum ada, niatnya belum bisa, atau terlalu sibuk dengan pekerjaan nggak sempat sholat. Maka ini kategori orang fasik. Tinggal pilih. Nah, maka saran saya baik-baik, tapi kata Allah sholat itu penting. Ukuran utama itu sholat. Mbak kalau cari kekurangan yang lain. Jangan mbak masalah sholat. Misalnya kekurangan yang lain apa Pak Ustadz? Misalnya orangnya gerusah gerusuh. Nggak apa-apa. Ladang kita untuk membuat dia memperbaiki diri. Dia punya kekurangan. Apa Pak Ustadz? Kekurangan dia lelet. Sana-sana tuh lelet. Lambat orangnya Pak Ustadz. Terus diajak ngobrol juga tell me Pak Ustadz. Oneng gitu loh. Nah kalau begitu bagaimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Hal-hal begitu itu nggak apa-apa. Oneng-oneng dikit nggak apa-apa. Gampang dibohongin. Oneng-oneng nggak apa-apa, udah begitu dulu nggak apa-apa. Itu bisa nanti disempurnakan dalam pernikahan. Tapi bab sholat itu menceraikan seorang hamba, tanha anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia tidak sholat, tidak bagus sholatnya, selamanya dia punya perbuatan keji dan mungkar. PR-nya mbak belum tahu aib dia keji dan mungkarnya itu apa. Mbak hanya lihat dari luar dia baik sama orang tuanya, sama orang-orang, sama semuanya baik. Tapi mbak belum tahu apa keji mungkarnya, karena Allah tutupi aib dia. Pasti orang yang sholatnya jelek, dia punya dua sifat, keji, mungkar. Pasti nggak mungkin tidak. Maka saran saya, ini harga mutlak yang nggak bisa ditawar. Makanya di rumah taruh Taman Surga di tempat saya itu, syarat ikhwan yang mau daftar harus sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu syarat mutlak. Saya kok agak emosi ya, astagfirullahaladzim. Nah yang kedua, pertanyaan berikutnya. Kok yang kedua? Terus saja. Memang harus dua, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya Akhwat mau bertanya Ustaz, katanya kalau menikah itu menyempurnakan separuh agama. Berarti kalau nikah 2 kali sudah sempurna Ustaz ya? Hahaha. Bercanda Ustaz. Bukan itu pertanyaannya Ustaz. Kira aja jelek dewe baik. Cocok gue Kang. Masuk iki. Tagin tak ini? Masya Allah. Airnya habis. Sagalon nih Kang. Saya ingin bertanya, jika ada 2 ikhwan sama-sama soleh tapi tempat tinggalnya yang satunya dekat, satunya jauh. Saya sudah cukup memantau bahwa mereka. Tadi pertanyaan yang pertama tadi nanya apa ngece aku apa piye? Ngece tadi. Oh alah. Bercanda Ustadz katanya. Oh, bercanda. Jangan-jangan mau jadi yang ketiga dia. Waduh. Astaga. Wadadidau. Bisa gesek nyeteng Ustaz belum dapat. Saya nggak mau menyakiti jomblo-jomblo di sini. Saya akan cari yang di luar. Ya, di luar rumah saya. Itu Ustaz, tadi ada 2 ikhwan sama-sama soleh, tempat tinggalnya satu dekat satu jauh. Sudah dipantau bahwa mereka insya Allah idaman. Buah. Tapi kalau menurut iki kok koyo mantau hewan kurban tuh ya idaman. Tapi kalau menurut kedua orang tua saya, sepertinya lebih memilih yang tinggal di dekat saya. Apakah saya harus istikharah atau memantau lagi? Memantau lagi gitu. Kerjaannya spionase terus ini Akhwat ini.
Intel dia kalian ya. Tayyib, kalau ada dua ikhwan, terus apalagi orang tuanya menyarankan yang dekat, padahal dua-duanya sama baik kualitasnya, maka ambil pilihan orang tua, yaitu ambil yang terdekat. Itu saja. Cuma yang perlu dipertimbangkan resiko dan konsekuensinya. Kalau dekatnya, saya nggak tahu dekatnya jaraknya seberapa, tetap harus menjaga jarak dalam arti hubungan batin ya, bukan dekat dalam jarak secara rumah. Yang paling, karena khawatirnya kalau dekatnya rumah, orang tua itu gampang main, gampang datang ke rumah, datang mak medunduk apa sih? Kok medunduk sih? Ujuk-ujuk itu datang, tiba-tiba datang, terus cawe-cawe urusan rumah tangga, itu bubrah rumah tangganya nanti. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kedekatannya jaraknya rumah meskipun dekat nggak masalah, tapi ingat ini bahaya dicawe-cawe. Oleh karena itu dalam rumah tangga perlu kekuatan barisan suami istri. Suami istri itu perlu kuat dalam barisan. Artinya jangan sampai mau dicawe-cawe, meskipun orang tuanya si suami atau si istri datang berusaha untuk campur tangan, asal mereka kuat, nggak mau, insya Allah nggak akan bisa dicawe-cawe. Orang tua ngomong apa? Nje. Udah gitu tetap digodok berdua. Apa yang jadi nasihat orang tua? Berdua ini tetap dirapatkan. Setuju atau tidak? Pokoknya keputusan di tangan berdua suami istri. Kalau berbeda sama orang tua ya udah nggak apa-apa, santai aja. Gitu. Rata-rata ya, tahu nggak? Kenapa orang nikah rata-rata susah bahagia? Karena mereka setelah nikah masih mengira bahwa apa-apa harus pakai izin orang tua. Itu keliru. Orang sudah nikah itu sudah free, bebas. Nikah itu udah free. Ini rata-rata orang nikah itu, anak muda itu rata-rata masih terpantau terus izin sama orang tua. Mau ngontrak aja izin, mau cari domisili izin. Gak perlu izin-izin, sudah nikah itu udah bebas. Tinggal minta restu, bukan izin, beda. Paham maksud saya ini? Ya, termasuk nikah lagi pun bukan minta izin, tapi minta restu. Sama orang tua restu, Pak minta restunya Bapak Ibu gini. Dengan catatan hubungan baik dengan orang tua ya. Sudah disampaikan berita ini baik, udah tinggal minta restu saja. Apalagi semuanya sudah kompak. Itu. Maka orang udah nikah tuh bebas, ngatur urusan rumah tangga bebas. Jangan sudah nikah masih apa-apanya orang tua minta izin sana sini. Ustadz, kenapa saya pin ngontrak nggak diizinkan sama orang tua? Ya ngapa urusannya? Nanti dia nggak ridho, nggak ada urusannya. Udah nikah tuh nikah, pergi ngontrak boleh. Yang penting tetap berbakti sama orang tua, tidak bermusuhan, tetap memberi nafkah, memberi santunan ke orang tua. Yang penting itu saja. Perhatian, toib, gitu mas. Ya. Pertanyaan berikutnya masih satu kertas tapi kayaknya ini pertanyaan temannya, mahasiswa ini kayaknya ngirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Maaf sebelumnya Ustadz, saya mau bertanya, gimana cara mengatasi rasa yang lebih atau rasa yang belum pernah sebelumnya saya memiliki rasa seperti ini terhadap seorang ikhwan. Tolong kasih solusi Ustadz, karena saya takut nanti karena rasa yang tidak biasa ini akan membuat salah terhadap imanku Ustadz. Jatuh cintrong ternyata dia ini. Lagi naksir dia dengan seorang ikhwan. Bagaimana Pak Ustadz? Saya ucapkan barakallahu fiik, berkah bagi mbak itu karena dia berarti normal. Ya, karena jatuh cinta kepada ikhwan bukan kepada akhwat. Karena yang nanya akhwat. Berarti saya ucapkan barakallah, berkah, berarti dia normal. Satu. Yang kedua, berarti radar di hatinya itu masih normal juga. Masih punya rasa jatuh cinta dan bisa mencintai, itu bagus. Berarti dia masih terbuka. Ada perempuan-perempuan yang nggak mau, susah jatuh cinta, sudah apatis dengan laki-laki, itu udah penyakit dia. Berarti udah alhamdulillah yang kedua. Yang ketiga, bagaimana pertanyaan dia? Cara memanajemen hati sebenarnya kan gitu ya. Manajemen hatinya bagaimana Pak Ustadz? Caranya supaya nggak ganggu iman. Satu, jangan terlalu sering-sering stalking, ngintip Instagramnya, komen Instagramnya, di Facebooknya, di mana-mana nggak usah, apalagi sering liatin statusnya di WA, kan ketahuan. Itu caranya jaga hati. Kalau ngelihat sepintas saja sih nggak masalah, tapi kalau keseringan ngelihat, aduh dia update apa ya hari ini, ngelihat lagi, baru 2 jam kemudian update apa lagi dia ya, gitu lagi. Terus kita sering like supaya dia memperhatikan kita. Itu juga keliru, itu membuat kita rusak. Pak Ustadz, tapi sudah siap nikah. Kalau gitu nggak apa-apa, lain. Karena mungkin dari strategi supaya dia siapa tahu dia nanti maju ke kita kan, alhamdulillah. Misalnya si akhwatnya ngerasa dikodein gitu ya. Ngerasa dikodein gitu. Itu kan kayak si Natareza sama Wardah Mulia. Maulina.
Waduh, ini nama akhwat siapa ya? Wardah Mulyani siapa? Oh, liberal ya. Oh, yang dulu penjahat itu ya. Oh, kok ngerti Kang tahu cedak apa gue? Wardah Maulina. Nah, Wardah Maulina sama Nata Reza kan gitu dulu. Si Wardahnya kode sering nge-like. Lama-lama ini akhwat sering nge-like. Terus ya sudah DM jadi jodoh. Itu dengan catatan sudah siap nikah. Kalau belum siap nikah jangan kayak gitu. Nanti dia cuman baper terus, bingung, pengen nikah sebenarnya belum siap, tapi cintanya udah gak ketahan Pak Ustadz. Ini jadi masalah buat dia. Oke? Nah, untuk di zaman sekarang ya kurangilah kepo-keponya, stalkingnya, itu saja. Maka insya Allah Anda tidak akan begitu baperan. Yang kedua, perbanyak ya dengan cari kesibukan kayak menghafal Quran dan yang lain-lain, itu bisa membuat kita mengurangi mikirin dia. Gitu Mas. Oh, nggak habis-habis yang nanya. Pertanyaannya ya cukup ya. Nanti kalau tidak terjawab berarti mungkin saya sengaja tidak saya baca karena mungkin sudah ada di YouTube Ustaz ya. Di YouTube-nya terus ya. Ada di YouTube. Ini yang begini. Nah, yang ini yang mau saya bacakan. Yang itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, manggilnya kakak ya. Kenapa, Dek? Kalau jodoh itu kan misterius. Yang sempat menikah atau sekarang yang di samping sebagai istri belum tentu adalah jodoh kita. Dan jodoh itu ada di salah satu yang menikah dengan kita selain yang digariskan tidak menikah di dunia. Mohon maaf pertanyaannya tidak saya lanjutkan, agak bingungi ini. Tapi intinya begini, sepaham saya, ini kan kalau jodoh kan misterius, belum tentu yang sekarang menikah itu jodoh. Nah kalau cerai, pertanyaan dia, nah kalau cerai itu takdir juga atau mereka yang menginginkan gitu? Ini yang nanya gitu wong ribet gitu. Ya, kenapa dia sibuk memikirkan jodoh didefinisikan apa siapa? Simple jodoh itu. Jodoh itu adalah mereka yang ketemu lagi sama kita nanti di akhirat. Udah itu. Itu jodoh kita. Percuma di dunia kumpul bareng sampai mati sama-sama bareng sampai tua ewek-ewek bareng mati sama-sama tulang-tulangan karena sudah tua atau tulang-tulangan keselak modar kabeh bisa jadi. Ini bisa jadi mati bareng lo, mesra lo. Tapi ternyata dua-duanya ingkar kepada Allah, dua-duanya tidak taat sama Allah, ya kan? Dua-duanya cari kerjaannya haram. Bisa jadi di akhirat jadi musuh suami istri, percuma. Nah, oleh karena itu jodoh itu yang mereka nanti akan sama-sama dengan kita di surga, itulah jodoh. Kalau mantan jelas gak mungkin jadi jodoh, sudah mantan di dunia gak mungkin ketemu di surga, itu jelas gak mungkin. Allah tidak akan menjodohkan lagi. Yang dijodohkan adalah yang mereka wafat sampai di pernikahannya selesai, sampai mereka wafat dalam pernikahan itu, maka itu yang berpulang ketemu, dengan catatan mereka orang bertakwa. Kalau gak bertakwa ya gak akan berjodoh. Maka kata Allah di surat Az-Zukhruf itu ayat 67 sering saya bacain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Di dunia mereka kumpul satu rumah, sak kasur, sak bantal, sak kemul, pokoknya akrab di dunia. Kata Allah, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, hari ini hari kiamat ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yaumil hisab, mereka ba'duhum li ba'din adu, jadi musuh antara satu dengan yang lain. Jadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini yang jodoh itu yang bertakwa. Nikah Pak Ustadz, cerai bagaimana Pak Ustadz? Yang mungkin karena dia tidak bertakwa, dua-duanya tidak bertakwa, pisah. Udah, nggak apa-apa. Berusaha lagi, cari lagi yang bertakwa, yang kita juga memperbaiki ketakwaan. Harapannya dia jodoh kita nanti. Gitu sudah selesai. Nggak usah sibuk-sibuk. Pertanyaan gini, Pak Ustadz, lah orang yang istrinya banyak itu berarti jodohnya banyak di sana Pak Ustadz. Ya begitulah. Mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi? Udah. Udah ini, kok nggak kelar-kelar sih pengajiannya? Oh iya, satu lagi. Iya. Satu lagi aja. Ini ada dua pertanyaan yang sama. Oh iya. Teko banget ayo. Ini sudah berapa gelas habis ini? Oh siap ngejok meneh. Mateni aku kowe gini. Balik kelempokan aku. Cukup aja cukup. Beliau baru kurang fit. Ya, biar banyak istirahat, biar besok strong kalau ngisi di teras dakwah. Ada dua pertanyaan yang sama nih Ustaz. Ya, saya juga agak mangkal ini bacanya ini. Biar adil, kebaca semua nanti. Mudah-mudahan yang belum terbaca bisa saya bawa nanti, kertasnya saya bawa. Nanti saya posting di Instagram saya. Jawabannya di situ insya Allah mudah-mudahan. Ya. Itu ya. Tapi ini sama persis Ustaz.
Sama beda katanya. Dan beda tulisan. Ustaz, tadi kan menyinggung tentang salahnya tidak mau menikah demi ibadah, atau maksudnya tidak mau menikah demi ibadah itu salah. Pertanyaan saya, bagaimana tentang kisah Robiatul Adawiyah yang tidak ingin menikah sampai akhir hayatnya demi berjumpa atau melihat wajah Allah? Pandangan Ustaz bagaimana? Ya. Rabi'ah al-Adawiyah itu adalah sufi perempuan yang tidak bisa dijadikan rujukan. Ulama, jumhur ulama bukan kelompok sufi, tapi jumhur ulama sepakat untuk tidak hidup kita ini merujuk kepada Rabi'ah al-Adawiyah, karena dia tidak dicontohkan Rasulullah. Ini namanya tabatul, dia tidak bisa. Kalau semua perempuan ingin seperti Rabi'ah al-Adawiyah, tadi saya sampaikan, punah nanti umat Islam. Betul? Emang beramal soleh begitu doang. Rabi'ah al-Adawiyah itu terserah, saking mungkin dia berasik masuk cintanya dengan Allah, dia nggak kepingin amalan yang lain, saking cintanya begitu, takut cintanya rusak kepada Allah, sehingga dia tidak ada minat lagi sama dunia. Sehingga kalimat yang dia terkenal, kalau saya dimasukkan neraka karena takut neraka, mending saya dimasukin aja. Kan begitu kata dia. Kata para ulama, tidak boleh ucapkan kalimat ini. Kan yang ngomong tadi sufi. Ya sufi memang bukan ulama. Rabi'ah al-Adawiyah itu bukan ulama, tapi sufi. Orang yang begitu dekat dengan Allah bagi dia. Ya, begitu dekat hubungannya dengan Allah, sehingga kalimat-kalimatnya kalimat hikmah, kalimat bijak. Tapi dia bukan ulama, maka tidak boleh menjadikan rujukan. Makanya nggak ada kan riwayat-riwayat kita dapat perintah-perintah ini telah ada dicontohkan oleh Rabi'ah, nggak ada. Kalau Syekh Al-Mubarakfuri, maaf, misalnya Sufyan Ats-Tsauri, Syakik Al-Balqi, ada di situ contohnya, gitu kan ya. Abdullah bin Mubarak ada, itu contoh-contoh generasi ulama-ulama tabi'ut tabi'in, semuanya ada. Tapi kalau Rabi'ah al-Adawiyah nggak ada. Contoh amalan apa? Nggak ada. Cerita-cerita hikmah yang masalah amal soleh, menunjang kita amal soleh, nggak ada. Rabi'ah itu hanya sufi saja, gitu ya. Maka pendapat dia itu tidak bisa dijadikan rujukan, pendapatnya Rabi'ah. Gitu. Ya cukup. Itu apa? Kok ada 2 lembar? Satunya apa? Ini pertanyaan juga tapi hampir sama. Mungkin sekalian closing statement. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara memahamkan keluarga tentang walimahan yang syar'i dan perihal uang mahar. Karena di daerah saya uang mahar sangat besar serta walimahan yang syar'i masih dianggap sesuatu yang aneh. Nah, pertanyaan berikutnya beda penanya tapi hampir sama. Bagaimana cara istiqomah dengan tujuan menikah di atas gunjingan orang lain terhadap kekurangan secara materi? Yang kedua dulu ya. Kalau kurang secara materi terus digunjing orang lain, ya kita nggak akan pernah bahagia hidup. Hidup kalau mau bahagia itu prinsipnya yang penting apa kata? Halo? Kalau ingin bahagia itu hidup yang penting apa kata? Allah, bukan kata orang. Kalau hidup kata apa kata orang, kita nggak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah menemukan jati diri. Kalau ingin ketemu jati diri, hidup kita puas, marem, maka yang penting apa kata Allah. Saya bahagia, nggak ada urusan sama orang lain yang banyak komen-komen dan nyinyir itu poinnya. Maka dia pasti akan bahagia, kuat. Capek kalau nuruti apa kata orang. Terus ya sama kayak poligami. Poligami itu kalau nuruti apa kata orang, wah nggak berhasil orang poligami itu. Iyalah, sebagian orang mengatakan, poligami itu dasar nikah sama yang muda. Pasti loh poligami cari istri yang muda dasar syahwat. Dasar otak selangkangan. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan giliran kita udah nikah sama yang tua, wah dasar saking ngebetnya pingin poligami, tua-tua pun dihajar sama dia. Memang dasar selangkangan pula dia. Jadi nikah sama yang muda salah, yang tua pun tetap salah. Itulah apa kata orang. Nikah sama apa lagi? Yang cantik dipersalahkan lagi. Wah poligami, pasti deh nyari yang cantik. Ya udah. Kalau gitu nyari yang jelek, tetap aja dinyinyirin. Tuh, ya Allah, nikah poligami carinya dapatnya jelek lagi. Istri pertama kurang apa coba cantiknya, makanya nikah lagi cari dapatnya jelek lagi. Nah itulah kalau apa kata orang, nggak akan pernah ada hasilnya. Maka kita fokus aja lah. Hidup tuh yang penting apa kata Allah, itu yang pertama. Yang kedua yang penting kita bahagia. 2 aja prinsip hidup itu. Yang penting apa kata Allah, yang penting kita bahagia. Nah, jangan lupa 17 April bahagia kita, insya Allah.
Masuk. Pertanyaan tadi ada yang pertama tadi, cara meyakinkan orang tua dengan biaya mahal, dengan mahar segala macam mahal-mahal bagaimana? Kalau kita meyakinkan orang tuanya nggak bisa, maka kita bisa yakinkan lewat orang yang kita tunjuk dia diperhatikan atau didengarkan pendapatnya oleh orang tua. Entah Pak D yang sepaham dengan kita, entah ustadz yang disegani oleh bapak ibu, kita bisa ngadu ke ustadznya segala macam untuk bantu ngelobi ke orang tua, nggak ada masalah. Nah, ini caranya meyakinkan orang tua yang harus pakai mahal segini-segini. Kalau perlu ancam orang tuanya dengan bahasa yang santun. Pak, Bu, kalau saya nikah harus mahar 50 juta, 100 juta, mentingkan adat. Pertanyaan saya bisa-bisa jomblo sampai neyeng Pak, gitu ya. Tahu neyeng ya, karatan. Saya bisa-bisa nanti jomblo sampai bekarat ini kalau begini nunggu-nunggu. Sementara sekarang zaman sekarang ini kan cowok-cowok jarang yang kaya-kaya. Mereka itu kan miskin mau kedel nikah. Tapi mereka soleh-soleh. Nah selama ini mendekati saya duit tajir, duit banyak, tapi mereka kan nggak sholat. Kerjanya bisnisnya forex, kerjanya bisnisnya kayak gitu-gitu. Itu kan haram. Nah itu dia. Makanya saya nyebut nggak apa-apa ya nyebut begitu ya. Karena anak-anak muda kan banyak gitu ya, larinya ke forex ini cepat kaya, judi dia. Nah itulah dia, harus sampaikan ke orang tua. Kalau kita nggak bisa, lewat orang yang didengarkan suaranya oleh ayah ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya teman-teman semua dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, Instagram tadi masih ada pertanyaan nggak tadi yang mau saya bawa pulang yang mana tadi? Yang ini ya. Instagram saya Mas Awan Abdullah ya. Insya Allah udah tahu semua. MAZ Mas Awan Abdullah itu. Tolong diblokir ya. di follow. Gak apa-apa. Kemarin udah sempat keblokir Ustaz. Iya, sekarang udah diaktifkan lagi. Nah teman-teman semua dirahmati Allah, menyambut bulan Ramadan, maka saya berwasiat ke teman-teman, kalau bisa kan Mei kita nggak ketemu nih. Insya Allah berusaha teman-teman nanti itikaf ya, itikaf 10 hari. Jangan itikafnya cuma malam ke masjid, tapi 24 jam kali 10 hari di masjid. Rasul itu punya kebudayaan, punya kebiasaan namanya kholwat dulu sebelum jadi nabi, ke Gua Hira, ya kan? Tahu kan? Begitu Rasul. Ketika umur Rasul 38 tahun, Rasul pergi ke gua. Mulai umur 38, 39, 40 nerima wahyu. Sejak nerima wahyu, sejak jadi nabi, beliau tidak pernah lagi berkholwat ke gua. Dilarang oleh Allah, tapi kebiasaan Nabi kholwat ini dihargai oleh Allah, maka pemurahnya Allah diganti dengan dipindah ke masjid itikaf 10 hari. Maka Anda akan mendapatkan banyak petunjuk-petunjuk sebagaimana Rasul ketika kholwat pun banyak petunjuk-petunjuk. Semua imam 4 mazhab melakukan itu. Semua ulama-ulama melakukan itu. 10 hari terakhir di masjid full day. Nah, berusaha teman-teman berjuang itikaf, insya Allah akan banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa didapat. Betapa banyaknya jomblo-jomblo yang itikaf, ketika itikaf khusyuk dia doa sama Allah. Setelah itu mereka setelah itikaf dapat jodoh, dan itu banyak sekali teman-teman saya yang begitu, yang saya ajak itikaf dapat jodoh, salah satunya kencang di doanya. Ya, termasuk saya juga gitu kan sama. Saya kan nikahnya poligami kan setelah Ramadan. Nah itu pas Ramadan ya kencang doanya. Kencang doanya, Rob, mudah-mudahan tahun ini bisa ya Allah ta'adud, ya Allah ta'adud yang syar'i yang baik ya Allah. Terus kencang itu saya itikafnya. Alhamdulillah seizin Allah dimudahkan. Itu setelah Ramadan. Makanya teman-teman itikaflah ya. Segala cita-cita insya Allah dikabulkan oleh Allah, insya Allah. Terima kasih. Demikian dari saya, bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.